Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Kami kembali hadir dengan semangat untuk menambah pendalaman wawasan Islami Anda. Kaum wanita benar-benar memperoleh kemuliaan yang tidak didapatkan dalam peradaban manapun. Banyak contoh yang membuktikan hal ini. Satu di antaranya adalah adanya ketentuan mahram bagi wanita ketika safar atau bepergian keluar kota, meninggalkan tempat bermukim. Syariat mewajibkan adanya mahram yang mendampingi si wanita. Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini bertujuan untuk menjaga si wanita dari bahaya yang mungkin ditemuinya dalam perjalanan, untuk membantu keperluannya dalam perjalanan, dan untuk melindunginya dari hal-hal yang tidak dikehendaki atau tidak terduga. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, safar atau bepergian itu adalah ujian dan azab. Karena besarnya kesulitan dalam perjalanan, sampai-sampai Rasul mengistimewakan musafir atau orang yang sedang bepergian dengan keistimewaan tersendiri. Doanya mustajab atau terkabul. Masalahnya, sistem negara atau dunia soal teknologi keamanan diklaim sudah mampu melindungi orang yang bepergian, termasuk wanita. Sehingga wanita merasa aman saat bepergian sekalipun sendirian. Lalu masihkah relevan syariat agama tentang keberadaan mahram yang harus mendampingi seorang wanita keluar rumah atau bepergian jauh? Lalu bagaimana jika seorang wanita bepergian jauh untuk ibadah, misalnya ibadah umrah atau haji tanpa pendamping mahram? Atau jika mahramnya bukan mahram sebenarnya? Muhrim dan mahram adalah dua istilah yang sering terbalik-balik dalam percakapan masyarakat, terutama mereka yang kurang perhatian dengan bahasa Arab. Memang tulisannya sama, tapi harokatnya berbeda. Perbedaan itu membuat dua kata ini artinya jauh berbeda. Muhrim artinya orang yang melakukan ihram, yaitu ketika jamaah haji atau umrah telah memasuki daerah miqat. Kemudian dia mengenakan pakaian ihramnya dan menghindari semua larangan ihram. Orang semacam ini disebut muhrim. Sedangkan mahram artinya orang yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Seorang perempuan yang hendak bepergian hendaknya dilindungi lelaki yang menjadi mahram. Mahram di sini adalah laki-laki yang dilarang menikah dengan wanita yang dilindungi agar terhindar dari kejahatan yang mungkin muncul selama perjalanan. Dengan begitu, kata-kata muhrim yang sering diucapkan masyarakat dalam konteks ini tidaklah benar. Yang benar adalah mahram. Jika seorang wanita yang bepergian harus didampingi seorang mahram, bagaimana jika kepergiannya untuk ibadah haji atau umrah? Seorang wanita yang beriman tidak boleh bepergian jauh atau safar tanpa adanya mahram yang mendampinginya. Jika tidak disertai mahram, maka pelakunya berdosa. Karena keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak boleh seorang wanita bepergian jauh kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh berdua dengan laki-laki asing kecuali di situ ada mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini berlaku juga untuk bepergian jauh untuk beribadah haji dan umrah. Karena saat Rasulullah melarang wanita bepergian jauh tanpa mahram, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar berjihad bersama pasukan ini dan ini, sedangkan istriku ingin berhaji." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah bersama istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Oleh karena itulah, pemerintah Saudi Arabia menetapkan ketentuan bagi para wanita yang bepergian haji dan umrah harus didampingi mahramnya, siapapun dan dari negara manapun seorang wanita datang. Bahkan, ketetapan ini menjadi syarat bagi wanita yang ingin mendapatkan visa atau izin masuk Saudi Arabia untuk beribadah. Siapa mahram yang dimaksud? Yaitu laki-laki yang senasab sebagaimana ditentukan dalam syariat. Boleh suami, saudara kandung, ayah, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah, banyak para wanita dari Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak didampingi oleh mahramnya karena alasan-alasan tertentu sehingga menghalangi mahram bisa mendampinginya. Terkait masalah ini, ulama Saudi Arabia menfatwakan larangan bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena persyaratan mahram adalah termasuk kategori istato'ah atau mampu dalam kewajiban haji, sebagaimana firman Allah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 97. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menyatakan wanita yang bepergian untuk menunaikan ibadah haji tanpa didampingi oleh mahramnya, maka ia belum termasuk wajib. Lalu bagaimana jika seorang wanita yang tanpa didampingi mahram tetap berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah? Apakah hajinya atau umrahnya sah? Sebagian ulama yang mewajibkan keberadaan mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menyatakan hajinya tetap sah, akan tetapi ia berdosa karena tidak didampingi mahram. Namun, kesertaan suami atau mahram ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama, di antaranya mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Menurut mereka, bisa saja seorang wanita mengadakan perjalanan haji berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, meski tanpa kesertaan mahram. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyebutkan, asalkan seorang wanita pergi haji bersama rombongan wanita yang dipercaya atau thiqah, misalnya teman-teman perjalanan sesama wanita yang terpercaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji. Bahkan hukumnya tetap wajib menunaikan ibadah haji. Syaratnya, para wanita itu bukan hanya satu orang, melainkan beberapa wanita. Dalam pandangan kedua mazhab ini, ilat atau alasan bukan adanya mahram atau tidak, tetapi masalahnya adalah keamanan. Adanya suami atau mahram hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tanpa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Sahabat Adi bin Hatim berkata, ketika aku sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau, mengeluhkan kefakirannya. Kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau, mengeluhkan para perampok jalanan. Maka beliau berkata, "Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat negeri Al-Hirah?" Aku jawab, "Belum pernah aku melihatnya, namun aku pernah mendengar beritanya." Beliau berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hira hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengisahkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa suatu saat di kemudian hari nanti keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Begitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apapun. Maksudnya, saat itu keadaan sudah sangat aman. Tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya yang menghantui perjalanan haji. Kalaupun wanita itu punya rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ternyata, masa yang diceritakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama kemudian terjadi.
Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa di masa akhir dari hidupnya, beliau memang benar-benar bisa menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menggunakan dalil hadis di atas, mereka juga mendasarkan pendapat mereka pada praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka. Juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 400-an kilometer bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan. Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram menurut mazhab Syafi'i dan Maliki hanya pada kasus haji yang wajib saja. Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan, apalagi untuk perjalanan selain haji. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seorang wanita dilarang bepergian tanpa didampingi mahramnya, sudahkah kita tahu dan paham apa dan siapa yang dimaksud dengan mahram itu? Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab, susuan, dan pernikahan. Inilah yang dimaksud Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, mahram bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mahram karena nasab dan sepersusuan. Mahram jenis ini bersifat permanen atau tetap, tidak bisa gugur dengan alasan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram musyaharah adalah hubungan mahram yang terjalin karena adanya pernikahan. Mahram jenis ini bisa gugur karena putusnya ikatan pernikahan, seperti wafatnya suami atau istri, perceraian, dan perpindahan agama atau murtadnya pasangan. Siapa sajakah orang-orang yang tergolong dalam mahram nasab dan sepersusuan? Mereka itu adalah ibu dan ayah, serta kakek dan nenek dari pihak ibu dan ayah. Hubungan mahram ini terus berlanjut hingga ke buyut dan seterusnya. Cucu, cicit, hingga seterusnya juga termasuk ke dalam mahram. Saudara, baik itu kandung maupun satu bapak atau satu ibu saja, juga termasuk ke dalam mahram. Paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu juga menjadi mahram, meski status mereka hanyalah saudara seayah atau satu ibu saja dari orang tua kita. Anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan atau keponakan juga menjadi mahram. Yang dimaksud dengan mahram sepersusuan adalah hubungan yang terjadi karena disusui oleh satu orang ibu yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah hubungan sepersusuan tidak hanya terkait dengan wanita yang menyusui saja. Suami dari ibu sepersusuan juga menjadi mahram, sehingga siapa saja yang menjadi mahram ayah dan ibu sepersusuan juga menjadi mahram bagi kita. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya menjadi mahram dari susuan apa-apa yang menjadi mahram dari nasab. Saudara sepersusuan adalah orang-orang yang menyusu pada ibu yang sama dengan kita, sehingga kita juga bermahram dengan semua orang yang menjadi mahram saudara sepersusuan. Sedangkan yang termasuk dengan mahram musyaharah atau yang terjalin karena pernikahan adalah mertua, nenek dan kakek mertua,
hingga seterusnya. Menantu, cucu menantu, hingga seterusnya juga termasuk dalam mahram musyawarah. Ayah dan ibu tiri juga termasuk ke dalam mahram. Begitu pula dengan anak tiri dari istri yang ibunya telah dicampuri. Anak tiri dari istri yang belum dicampuri bukan termasuk mahram. Poin penting dari mahram musyawarah adalah hubungan dengan saudara pasangan atau ipar. Seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita kakak beradik. Tetapi, jika sang istri meninggal, boleh menikahi saudari istrinya. Seorang laki-laki dibolehkan untuk menikahi anak tirinya setelah ia bercerai atau istrinya meninggal dunia. Lalu batas apa yang boleh bagi seorang wanita untuk berinteraksi dengan mahramnya? Pertama, kebolehan berkhalwat atau berduaan. Kedua, kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya. Ketiga, kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki. Hubungan antara seorang suami dengan iparnya mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa ipar adalah kematian. Janganlah kalian masuk menemui wanita-wanita yang sendirian di dalam rumahnya. Lalu seorang laki-laki Ansor bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami? Bolehkah dia masuk menemui wanita yang merupakan istri dari saudaranya?" Beliau menjawab, "Saudara suami adalah kematian." Yang dimaksud dengan kematian dalam hadis tersebut adalah lebih berbahaya dari orang lain. Inilah sebuah peringatan bagi kita untuk menjaga interaksi dengan ipar. Janganlah berkunjung pada saat saudara ipar sedang sendirian di rumah. Ketika kita berdua saja di sebuah rumah dengan ipar, maka hukumnya menjadi berkhalwat. Sebuah kebiasaan dan kewajaran ketika di sebuah rumah tangga ada adik suami atau istri menumpang. Demi menjaga rumah tangga dari fitnah dan godaan setan, lebih baik seorang suami menghindari agar adik ipar perempuan tidak tinggal serumah. Begitu pula sebaliknya, seorang istri hendaknya tidak menjadi induk semang bagi adik laki-laki suaminya. Andaikan saudara ipar lawan jenis harus menumpang tinggal di rumah, usahakan benar untuk saling menjaga aurat dan pandangan. Dan jangan sampai ada kondisi yang membuat suami atau istri hanya berduaan di dalam rumah dengan iparnya yang berlawanan jenis. Pelarangan khalwat bahkan dengan ipar sendiri adalah hasil kesepakatan ulama. Karena seorang manusia bisa menjadi lemah saat godaan syahwat datang. Lain halnya jika seorang pasangan suami istri masih tinggal di rumah mertua dan kebetulan tinggal bersama ipar. Hal ini diperkenankan karena di dalam rumah ada mertua yang statusnya sebagai mahram bagi suami atau istri, sehingga menghindarkan hukum berkhalwat di antara suami atau istri dengan iparnya. Mahram yang berarti pelarangan menikahi orang karena hubungan nasab dan sepersusuan, pastilah memiliki hikmah di dalamnya. Allah, Rabb berasma al-alim al-haq, zat yang maha memiliki ilmu lagi maha benar, telah melarang untuk menikah dengan saudara dan kerabat dekat karena terkait nasab. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Genetik dari Fakultas Biologi Universitas Santiago de Compostela Spanyol menemukan adanya hubungan antara beberapa penyakit genetis terkait dengan dekatnya hubungan kekerabatan di antara ayah dan ibu. Beberapa penyakit tersebut antara lain adalah kanker, rematik, dan luka dinding lambung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dengan orang tua yang saling berkerabat memiliki resiko terserang penyakit kanker lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang tak berkerabat. Kanker sebagai sebuah penyakit adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Menurut rilis Badan Kesehatan Dunia WHO, selama tahun 2012 tercatat 2,8 juta jiwa meninggal dunia karena kanker. Kanker adalah sebuah penyakit dengan banyak penyebab. Namun yang menjadi perhatian utama adalah keganasan kanker terjadi akibat perubahan pola pembelahan sel. Dan salah genetik menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker.
Pernikahan di antara dua orang dengan hubungan kekerabatan yang dekat, seperti antara paman dengan keponakannya, juga beresiko menghasilkan keturunan yang mengidap beberapa gangguan kejiwaan. Beberapa di antaranya adalah schizophrenia dan bipolar disorders. Schizophrenia adalah sebuah gangguan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya kesulitan menentukan hal yang sifatnya rekaan dan halusinasi dengan fakta sebenarnya. Penderita schizophrenia lekat dengan perilaku seseorang yang merasa memiliki kawan dekat, padahal hal ini hanyalah sebuah khayalan belaka. Sedangkan bipolar disorders adalah sebuah gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi. Penderita bipolar disorder bisa berada pada fase manik yang menyebabkan dirinya seolah manusia super yang tak kenal lelah. Dan di lain waktu, penderita bipolar disorder merasakan depresi dan sedih luar biasa tanpa adanya penyebab yang pasti. Bipolar disorder terlebih ketika masuk dalam fase depresi menjadi salah satu faktor pencetus seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Anak dari pasangan ayah dan ibu yang berkerabat secara dekat juga beresiko terserang penyakit infeksi, yaitu tuberkulosis atau TBC dan hepatitis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosa, sedangkan hepatitis disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis B atau C. Paparan fakta terdapat resiko gangguan kesehatan karena dekatnya hubungan kekerabatan antara ayah dan ibu bisa dijadikan hikmah atas larangan menikahi mahram. Meski kita tidak bisa menggunakan logika terbalik bahwa seseorang yang menderita kanker, schizophrenia, bipolar disorder, dan epilepsi pasti disebabkan hubungan pernikahan dengan kekerabatan yang dekat. Keterbatasan nalar manusia adalah faktor utama mengapa tak ditemukan jawaban pasti mengapa menikahi mahram dilarang. Tapi sebagai orang muslim, mendahulukan kebenaran dalam Al-Quran sebelum nalar adalah sebuah keharusan. Nalar manusia yang terbatas akan menipu keyakinannya. Landasan nalar semata bisa mengarahkan manusia mencintai sesuatu yang buruk, dan sebaliknya membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirinya. Firman Allah yang menjelaskan bahwa Dia Maha Tahu apa yang terbaik bagi hambanya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ada atau tidak paparan fakta mengenai hubungan antara pernikahan dengan mahram dengan kejadian suatu penyakit tak lantas meningkatkan keimanan kita. Keyakinan terhadap larangan menikahi mahram bukan didasarkan atas prinsip menghindari resiko penyakit dan gangguan kejiwaan pada anak dan keturunan. Seorang muslim harus meyakini seluruh isi Al-Quran adalah benar, karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan dengan berkah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.